di channel Foresight. Yazid di sini dan inilah Foresight. Oke, di sini gue akan masuk ke episode trending topik ya, yang ramai diperbincangkan 3-4 hari inilah adalah KDRT. Dan kalau gak salah di Twitter juga ramai banget tentang tweet KDRT gitu. Gini, sebelum gue masuk ke topik KDRT, gue mau ngasih prolog terlebih dahulu tentang rumah tangga ya. Jadi gue ngerasa bahwa untuk masuk ke tahapan rumah tangga, menikah, itu membutuhkan perbekalan dari berbagai aspek itu. Entah itu material, emosional, psikologis, dan lain sebagainya. Nah, beberapa aspek itu menjadi tolak ukur bahwa salah seorang atau di antara keduanya sudah cukup untuk memenuhi persyaratan pranikah gitu. Nah, kebanyakan di negara ini quote and quote dan oleh beberapa orang, oleh sebagian kelompok seolah-olah mengeluarkan dalih bahwa mending nikah dulu aja daripada zina. Ya nggak gitu logikanya. Tahu banyak juga yang udah nikah menghindari zina akhirnya bercerai dan itu dibenci. Menurut gua kalimat yang ditimbulkan dari mending nikah daripada zina menurut gua tidak sepatutnya benar ya. Dan bahkan menurut gua salah. Karena apa? Karena tidak dapat memenuhi aspek-aspek yang menurut gua logis gitu, rasional, dapat diterima gitu. Nah, dalih tersebut sering digaung-gaungkan oleh mungkin itu influencer, public figure dan lain sebagainya, yang membuat orang-orang yang mungkin remaja, dewasa, yang di rentang usia 20 sampai 17 lah, 17 sampai 25 rentan terpengaruh hingga akhirnya ada hal yang tidak diharapkan dan berujung perceraian gitu. It's okay menurut gua. Ada beberapa orang yang berkata bahwa segeralah menikah gitu. Nikah adalah salah satu 3 perkara yang tidak boleh ditunda setelah kematian telah tiba dan sholat gitu. Nah, masuk lagi ke tadi tentang rumah tangga. Gua menyarankan untuk lu nikah karena lu udah siap gitu. Entah itu siap material, entah itu siap mental, entah itu siap psikologis gitu. Dalam artian minimal lu mendapatkan 2 di antara itu gitu. Ya, ketika lu ngerasa bahwa lu udah siap dan misalkan orang tua lu berusaha untuk membantu, ya it's okay gitu. Bahwa kemudian ada juga yang mereka sukses tanpa bantuan orang tua, ya ada juga. Ada bahwa kemudian ada juga yang gagal padahal orang tuanya mapan, ada. Artinya menurut gua pernikahan itu bukan tentang orang lain. Ingat, pernikahan itu bukan tentang orang lain. Pernikahan itu bukan tentang omongan orang. Pernikahan itu bukan tentang tekanan. Pernikahan itu bukan tentang musim-musiman. Pernikahan itu bukan tentang syahwat menurut gua. Meskipun syahwat salah satunya ada di dalamnya sebagai kebutuhan biologis itu. Pernikahan adalah tentang ya bagaimana lu bersiap dengan masa depan gitu. Apapun yang terjadi di masa depan lu siap dan lu berkomitmen untuk segala resiko yang diambil. Ya sudah selayaknya gitu. Nah, masalah siap atau tidak, ya lu tanya sama diri lu gitu. Lu siap enggak gitu. Karena menurut gua gini, siap dan kesiapan itu butuh pembekalan gitu, butuh serangkaian proses, dan decisionnya ya ada diri lu sendiri gitu, baik di perempuan ataupun di laki-laki gitu. Nah, gue ngerasa bahwa jangan pernah urusan pernikahan lo terpengaruh oleh siapapun dan oleh apapun. Karena apa? Karena lu
siap. Nah masuk gue ke KDRT, nah itu salah satu contoh lah. Perceraian itu tidak akan pernah melihat usia. Perceraian melihat diri seseorang sebagai seorang manusia. Perceraian adalah pilihan, mencintai juga pilihan. Bahwa kemudian ketika merasa bahwa cukup di usia sekian untuk nikah, ya nikahlah gitu. Atas dasar ya lu emang udah siap dan lu butuh sebuah pernikahan. Jadi jangan sampai gini, ya gak apa-apa lah, nikah aja dulu, rezeki mah nyusul, nikah aja dulu. Nikah itu mendatangkan rezeki. Jangan salah loh, data mengatakan bahwa, kalau argumen gue salah, data gue salah, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Data membuktikan bahwa tingkat perceraian tinggi salah satu faktor penyebabnya adalah apa? Adalah ekonomi. Jadi jangan sampai salah menerjemahkan sebuah kenyataan ketika berkata bahwa gue siap menikah biar datang rezeki. Rezeki atau cara untuk bertahan hidup, salah satunya dengan materi, tidak cukup oleh keyakinan. Ya Anda harus mengeksekusi itu. Ya lu harus menjalankan itu. Ya lu harus bertanggung jawab terhadap apa yang lu pilih gitu. Ya kalau lu bisa di jalan A misalkan, ya udah jalan itu terus gitu, konsisten gitu. Yang sampai lu di sini aja belum kalau istilah Sundanya itu belum molotok gitu, belum matang, lu pindah lagi. Ya bagaimana lu tahu bahwa bisnis itu butuh jatuh bangun gitu. Ya tetap butuh konsistensi, tetap butuh waktu, tetap butuh proses. Jadi jangan menganggap bahwa pernikahan dijadikan alasan untuk lu mendapatkan rezeki. Lantas orang yang belum menikah, apakah dia tidak mendapatkan rezeki? Kan enggak juga. Jadi rezeki itu bukan tentang, menurut gue ya, bukan tentang mutlak akan datang ketika lu nikah. Enggak. Rezeki itu, konteks rezeki itu dijemput loh, bukan ditunggu. Ketika lu mengatakan bahwa menjemput rezeki adalah dengan menikah, ya lakukan. Dan tidak hanya itu, ya lu bekerja, ya lu berusaha, ya lu jadi pengusaha, lu entrepreneur, lu dosen, guru, beca. Yang penting halal gitu. Nah, gue masuk ke topik KDRT. Ini gue nggak tahu lah. Ini adalah salah satu anggota kader di salah satu partai yang selalu menggembor-gemborkan agama gitu. Agama itu seolah-olah digembor-gemborkan. Maksud gue gini, gue bukan mempersahkan dia menggemborkan agama, tapi lihat substansinya gitu. Maksud gue gini, misalkan contoh, dia Islam tapi gak sholat, ya emang berbuat apa untuk mendapatkan amal ibadah itu harus sholat aja. Bukan berarti gue ngelarang untuk sholat ya, sorry itu sih ini. Bukan gue ngelarang untuk tidak sholat atau menolak sholat, enggak. Tapi ada banyak hal untuk berbuat baik. Tidak hanya sholat. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, dan jangan pernah lihat bahwa dia beragama apa gitu. Bahwa kemudian gini, ketika lu mempertanyakan sebuah identitas, secara tidak langsung lu mempersempit mindset, mempersempit cara berpikir. Misalkan di suatu kota lu sakit, ternyata rumah sakit yang bagus itu rumah sakit yang non Islam gitu. Ya kenapa enggak ke situ? Itu untuk keselamatan lu gitu. Apakah dia akan bertanya lu agama apa? Enggak menurut gua. Apakah itu akan menjadi, apakah di datanya ada tulisan? Ya tinggal ditulis aja. Toh nilai kesehatan enggak pernah melihat dia agama apa gitu. Jadi jangan terlalu menggembor-gemborkan sesuatu yang menurut gua personal gitu. Apalagi sampai dipolitisasi. Nah masuk lagi ke KDRT ini. Ya gua mengingatkan kepada semua orang, termasuk yang seumuran gua atau kepada siapapun itu. Yuk menikah itu karena lu butuh dan lu siap menerima konsekuensi itu. Dan lu berkomitmen atas risiko yang diambil gitu.
Ya jangan sampai gini loh, pertemuan adalah takdir, perpisahan adalah pilihan gitu loh. Kadang lu mengharapkan sebuah pertemuan, kan lu gak mengharapkan juga sebuah perpisahan. Artinya apa? Ada ambang batas, ada batas bias antara pertemuan dan perpisahan. Perpisahan adalah pilihan gitu. Pertemuan pun menjadi pilihan. Ketika lu bersiap untuk menikahi seseorang itu, dan ketika lu siap dinikahi oleh seseorang itu, mari berkomunikasi dengan lingkungan, mari berkomunikasi dengan sejarah, mari berkomunikasi dengan apapun, merefleksikan diri bahwa pernikahan itu bukan tentang syahwat saja. Gue ngemanti-wanti, ingat, pernikahan itu bukan tentang syahwat. Itu berat sekali menurut gue. Balik lagi tadi tentang berbuat baik. Ada juga kok yang gak sholat yang berbuat baik, ada ya ada. Yang sholat yang berbuat jahat ada ya ada gitu. Bahwa kemudian ada sebuah gini loh, gue berada di lingkungan, gue berada di lingkungan salah satu komunitas pemain layangan, bahwa mayoritas beragama Muslim. Gue nggak tahu mereka sholat atau enggak, gue nggak tahu. Tapi mereka baik-baik gitu loh. Baik, mereka ngasih makan. Mereka misalkan kalau ada yang minta rokok, mereka saling ngasih. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang tidak sholat itu orang jahat, enggak. Tapi orang yang tidak sholat itu, ya mungkin dia belum mendapatkan hidayah. Ya kita husnuzon aja, apa susahnya sih husnuzon, apa susahnya sih positive thinking gitu loh. Karena apa? Karena gue ngerasa di lingkungan komunitas gue, mereka rela untuk jauh dari anak dan istri, bekerja menafkahi. Tidak ada KDRT di situ. Bukan orang-orang yang salah satunya di kasus KDRT yang berada di salah satu partai ini, mungkin dia lebih cukup. Ini pemain layangan. Tapi dia menafkahi anak istrinya. Dia baik-baik sekali. Bahkan dia merangkul orang-orang, dia memberikan pekerjaan. Dia mengajak teman-temannya bekerja bareng gitu. Jadi jangan ngerasa bahwa agama itu dijadikan sesuatu yang yang menjadi equip gitu, atau shield lah, atau senjata gitu untuk menghakimi orang. Enggak gitu. Agama itu halus, agama itu baik, agama itu mengajarkan cinta kasih. Jadi kurang-kurangilah mengatakan kafir, jarang sholat dan sebagainya. Emang lu yang sini sholat, emang lu ahli surga gitu? Sorry to say nih, surga itu dihadirkan oleh Tuhan, dan itu hak prerogatif Tuhan gitu loh. Ya manusia gak punya hak prerogatif untuk menentukan kafling surga. Surga itu gak di kafling, surga itu luas. Gue di sini mengajak untuk apa susahnya sih berbuat baik gitu. Dan gue ngerasa bahwa di konten KDRT ini, di konten training topik dengan topik pembicaraan KDRT, ingat, lu tuh lahir dari perempuan gitu. Perempuan yang mempertaruhkan nyawa lu gitu loh. Apa susahnya sih lu menghargai seorang perempuan gitu? Sampai ya gue nggak tahu kasusnya sedalam apa ya. Konon katanya nih, koreksi kalau jika gue salah. Konon katanya dia tuh lagi hamil yang kena KDRT-nya. Nauzubillah min dzalik gitu loh. Gue ngerasa bahwa itu perlu dibina gitu. Dibinasakan misalkan. Dibina marga kan banyak gitu. Jadi jangan pernah membawa agama untuk menjadi shield di kehidupan lu dengan ya gue minta maaf dan sebagainya. Enggak, agama enggak kayak gitu. Agama tuh menurut gue mengajarkan cinta kasih dan tidak untuk jadikan shield. Apalagi saat KDRT ini terjadi. Dan gue mengecam semua hal yang berkaitan dengan KDRT. Karena apa?
Karena kekerasan dalam rumah tangga itu sama saja lu melanggar takdir yang ditawarkan oleh seorang ibu untuk melahirkan lu. Secara gak langsung lu menyakiti ibu lu. Itu aja sih video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka, dislike jika Anda suka. Temukan keseruanmu di kolom komentar. Sehat-sehat selalu. Jadi di sini dan inilah Farset. Dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya.